Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurmawati, BP 013, Yelsa Marzara 018, Zazali Zawarcuknia Rahab 038, Novia Arianti 007, Muklis 042, Mutiara Filda Salsabila 017, Natasha Karunisa 022, Krisna Sari 019, Muhammad Aulia Toha 008, Alvina Damayanti 028, Nur Azizah 012, Gusri Apriza 006, dan Rahmat Fadilah 032. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang Bryophyta dan Petriodophyta yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri dan struktur lumut. Yang pertama, berukuran kecil, kurang lebih 1-2 cm. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Yang ketiga, memiliki rhizoid. Selanjutnya, distribusi air secara difusi. Berikutnya, fotosintesis, multiseluler, dan eukariotik. Berikutnya, tak memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Berikutnya, memiliki atau mengalami pergiliran keturunan dari gametofit dan sporofit. Yang terakhir, reproduksi seksual dan aseksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Arianti, BP 007, akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri dan struktur dari tumbuhan lumut. Yang pertama, ukurannya kecil, kurang lebih 1-2 cm dan 0,5 meter. Yang kedua, tidak memiliki akar, batang, daun yang sebenarnya. Yang ketiga, memiliki rhizoid. Yang keempat, distribusi air secara difusi. Yang kelima, fotosintesis multiseluler dan eukariotik. Yang keenam, tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan floem. Yang ketujuh, mengalami pergiliran keturunan dari gametofit dan sporofit. Yang kedelapan, reproduksi seksual dan aseksual atau spora. Yang selanjutnya, 3 kelas Bryophyta. Yang pertama, Bryopsida atau musci. Bisa disebut juga dengan lumut daun. Yang kedua, Hepaticida atau Hepaticae. Bisa disebut juga dengan lumut hati. Yang ketiga, Anthoceropsida atau lumut tanduk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Bryophyta. Yang pertama, akar berupa rhizoid, bukan akar sejati, tersusun atas sederet sel. Lalu yang kedua, batang, lumut hati dan lumut tanduk tanpa batang dan tanpa pembuluh angkut. Tubuh berupa talus, irisan melintang talus ada 3. Yang pertama, selapis sel epidermis atas. Yang kedua, jaringan parenkim, tempat asimilasi. Yang ketiga, epidermis bawah, ada yang menjadi rhizoid. Lalu, lumut daun memiliki batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Yang ketiga, daun atau dimiliki lumut daun. Pipi liberal dengan 1 pembuluh angkut atau ibu tulang daun. Air masuk secara imbibisi dan didistribusikan secara difusi. Kemudian musci terbagi atas 3, yaitu yang pertama, Polytrichum commune, memiliki habitat di tempat yang lembab, berperan untuk mencegah erosi dan sekaligus untuk menyimpan air. Yang kedua, Sphagnum, memiliki habitat di tempat pegunungan dan biasa disebut dengan gambut. Lalu yang ketiga, Tachygia eratophylla, yaitu
berasal dari Cina dan Amerika Serikat dan memiliki habitat di tempat yang berbatu dan gurun yang dingin. Struktur tubuh musi. Musi memiliki struktur tubuh 1 batang, 2 daun, 3 seta, 4 sporangium, 5 kaliptra, 6 rhizoid. Sementara Hepaticosidae memiliki struktur tubuh 1 rhizoid, 2 talus, 3 enteridium, 4 arcogonium. Hepaticopsida memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1 yaitu talusnya berbentuk lembaran dan tidak dapat dibedakan akar, batang, dan juga daun. 2. Permukaannya licin. 3. Tumbuh dikotom atau bercabang 2. 4. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sebenarnya, maka disebut talus. 5. Struktur talusnya dikenal dengan istilah lobus. 6. Panjang lobus lebih kurang 1 cm. 7. Reproduksinya secara aseksual melalui pembentukan gema, fragmentasi, dan spora. Yang B. Secara seksual melalui peleburan sel spermatozoid dengan sel ovum. Yang ke-8, contohnya yaitu Margansia polymorpha dan Margansia geminata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Filda Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan dari 3 kelas Bryophyta. Dari gambar yang pertama dapat kita perhatikan itu contoh dari lumut daun atau Bryopsida yang memiliki batang semu yang tegak dan lembaran daunnya yang tersusun spiral dan yang biasanya dapat ditemukan di tempat yang lembab dan teduh, dan juga dia memiliki kutila dan stomata. Untuk gambar nomor 2 itu dapat kita ketahui itu lumut hati atau Hepaticopsida yang memiliki perbedaannya itu lembarannya berlobus seperti hati, permukaannya licin, struktur talusnya dikenal dengan istilah lobus, panjang lobusnya lebih kurang dari 1 cm. Untuk gambar yang ketiga itu lumut tanduk atau Anthocerapsida yang struktur tubuhnya hampir serupa dengan lumut hati, yang biasanya dapat kita temukan di pinggir sungai, danau, selokan. Di sini lumut tanduk sporofitnya akan terus tumbuh selama masa hidup gametofit. Berikut adalah gambar-gambar dari lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Anthocerapsida atau lumut tanduk. Anthocerapsida atau lumut tanduk merupakan anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang tergolong ke dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan ini biasanya hidup melekat di atas tanah dengan bantuan rhizoidnya. Memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, gametofit berbentuk lembaran. Yang kedua, sporofit berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Yang ketiga, di dalam tanduk dihasilkan spora. Lumut memiliki 3 peranan. Yang pertama, sebagai vegetasi perintis. Yang kedua, di hutan berperan menyerap dan menahan air hujan. Yang ketiga, sebagian memiliki nilai komersil, contohnya sphagnum. Sphagnum biasanya digunakan di kebun karena dapat menyerap air sangat besar, dapat digunakan sebagai bahan bakar, dan dapat diolah menjadi bahan pengganti kapas. Selanjutnya, Marsantia polymorpha biasanya digunakan sebagai obat hepatitis. Selanjutnya masuk kepada Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan merupakan sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tumbuhan paku-pakuan tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Pteridophyta atau tumbuhan paku.
Ciri dan struktur Pteridophyta. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, memiliki jaringan pembuluh angkut. Yang ketiga, batang tumbuh mendatar di dalam tanah disebut rimpang atau rizom. Yang keempat, memiliki daun bervariasi, mikrofil dan makrofil. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora, dan tropofil, yaitu daun yang berfungsi untuk asimilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Toha, BP 008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Klasifikasi. Klasifikasi ada 4 divisi, yaitu 1. Divisi Phyllotophyta, 2. Divisi Lycopodophyta, 3. Divisi Equisotophyta, 4. Divisi Pteridophyta. Oke, baik, saya akan menjelaskan divisi Phyllotophyta. Divisi Phyllotophyta merupakan tanaman tumbuhan paku yang hampir punah. Tidak memiliki daun atau akar sejati, memiliki rhizoid. Contohnya seperti Psilotum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti dari Program Studi Budidaya Tanaman Pangan BP 028. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 mengenai divisi Lycopodophyta atau yang sering disebut juga dengan sekelompok tumbuhan berpembuluh. Divisi Lycopodophyta ini jumlahnya sudah mencapai 1000, mikrofil tersusun spiral, sporagium terbentuk dari ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Lycopodophyta ini umumnya epifit, contohnya Lycopodium dan Selaginella. Adapun ciri-ciri dari divisi Lycopodophyta ini memiliki helai daun kecil-kecil, dianggap primitif, disebut mikrofil. Setiap helai daun mempunyai satu pembuluh atau yang sering disebut dengan satu urat daun. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi tentang divisi Equisotophyta. Nah, divisi Equisotophyta ini memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, jumlah sekitar 15 spesies. Yang kedua, habitat di tempat lembab. Yang ketiga, daun bersisik berbentuk melingkar sesuai buku. Yang keempat, tinggi sekitar 1,3 meter. Yang kelima, di ujung batang terdapat strobilus kekuning-kuningan. Contohnya Equisetum. Nah, pada slide berikutnya terdapat contoh dari divisi Equisotophyta yang disebut dengan Equisetum debile. Equisetum debile disebut juga dengan paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini dapat ditemukan di seluruh kawasan kecuali Antartika. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia hanya ditemukan satu spesies alami yang disebut dengan Romosium debile atau disebut dengan parumput betung. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang divisi Pteridophyta, yaitu yang memiliki makrofil dengan tulang daun dan mesofil, dan juga memiliki tinggi yang bervariasi dari yang tampak seperti lumut hingga yang menjulang tinggi seperti pohon. Contoh-contohnya yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu Alsopila glauca atau yang biasa disebut dengan paku tiang. Yang kedua yaitu Glycenia linearis atau yang biasa disebut dengan paku resam. Selanjutnya yang ketiga yaitu Adiantum cunaetum atau yang biasa disebut dengan suplir. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu Marsilea crenata atau yang biasa disebut dengan semanggi. Dan berikut adalah gambar contoh-contohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Adiatum cunetum. Adiatum cunetum hidupnya di tanah. Hampir semua paku-pakuan adalah herba atau agak berkayu. Akar pada Adiatum cunetum merupakan rimpang tegak, yang akar sejatinya semakin menaik atau memanjat. Akar berupa rizome beruas pendek yang muncul akar-akar yang berupa serabut. Pada ujung akar dilindungi oleh kapitra atau tudung akar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Marsilea crenata. Dimasukkan kelompok paku karena sudah memiliki struktur akar, batang dan daun sejati. Selain itu sudah memiliki jaringan pembuluh dan daun mudanya menggulung sebagai ciri khas dari kelompok tersebut. Klasifikasi Marsilea crenata. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobinata, divisi Proteobitia, kelas Petridospida, ordo Salviniales, famili Marsiaceae, genus Marsilea, spesies Marsilea crenata. Ciri-ciri Marsilea crenata, yang pertama bentuk kecambahnya, yang kedua bentuk akarnya, yang ketiga bentuk batang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan.